dirancu menjadi samar. Dan UB ke bawah itu kan menulis sejarah sendiri. Sering mengenalkan saya dengan para Habib yang datang itu di rumah Gus saya itu, anaknya abah saya itu. Kapan pulang itu minta oleh-oleh. Sampai oleh-olehnya itu aneh-aneh Pak Kiai. Siapa yang membela Kiai Imad, laporkan. Seperti itu. Kakeknya ibu saya itu namanya Usman. Saya menggunakan Imaduddin Usman. Katanya itu kenapa dia menggunakan kakek dari ibunya? Karena bapaknya itu antek daripada komunis Cina. Ya Allah, kata saya. Ini yang ngomong sekelas Imam Jumbo. Begini tidak mau menanggapi. Dia cuma banyak yang klarifikasi. Hei, ini bener nggak ini? Katanya PKI ini apa antek Cina katanya. Ya coba lihat saja wajah saya Cina enggak? Ada sih Cinanya katanya. Waduh sama aja. Lah semua orang Indonesia ini ada Cinanya Pak. Apalagi kalau keturunan Banten, neneknya Cina. Raden Patah itu Cina. Kenapa? Ibunya Sio Banci. Ibunya Raden Patah itu Sio Banci. Cina. Kemudian punya anak Raden Patah. Menikah dengan Brawijaya. Kan punya anak Raden Patah. Raden Patah berarti turun Cina. Apa Raden Patahnya yang istrinya Siu Banci ya? Raden Patah ya punya istri Siu Banci ya. Raden Patah punya istri Cina Siu Banci. Punya anak keturunan. Di antaranya adalah istri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Sultan Maulana Hasanuddin Banten namanya Ratu Kirana Purnama Sidi. Dinikah oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Berarti Sultan Maulana Hasanuddin ada Cinanya dong. Ada putih-putihnya sedikit. Ya terus ke anak-anak cucunya sampai ke kita-kita hari ini. Ya ada Cinanya sedikit. Lihat kitab saya 2018 saya itu ngarang kitab Al-Fiqratun Naqdiyah. Masih mengisbat Ba'alawi. Karena yang saya ketahui Ba'alawi ini turunan Nabi waktu itu. Wa min bani Hashim Ba'alawi. Hanya hidayah nanti yang akan bisa. Tetapi kebanyakan di Lampung ini kiai yang ngundang saya kemarin itu saya tanya mondoknya di tempat kiai yang ngancem itu. Waduh, anaknya mondok di sana kok kata saya bapaknya ngundang saya. Ya biarin aja katanya. Ya, itu demikian sementara wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Assalamualaikum. Bani Ba'alwi ini bukan hanya mengaku keturunan Nabi, tapi juga terlibat dalam sebuah skandal ilmiah, berbagai macam penipuan dan manipulasi. Kita buka sesi kedua sekarang, yakni tanya jawab. Kita buka dari termin pertama untuk 3 penanya. Saya persilahkan 2, 3 ya. Kenalkan, nama saya Muharrir Nizar Ali dari BNS. Mantan muhibbin. Kemuhibbinan saya itu terbukti saya punya banyak sekali kitab dari Ba'alawi. Ada Syarah Ratibul Atos, Syarah Ratibul Haddad, ada Buhyatul Mustarsidin, Syafa'atul Kutubin Mufidah, dan lain-lain, banyak sekali. Ini setelah menyimak paparan dari Kiai, ini timbul keraguan saya, mungkin bersama teman-teman juga di Basul Masail itu, kita banyak sekali mengambil referensi-referensi dari kitab Ba'alawi, dari Buhyatul Mustarsidin terutama itu yang populer, apa Isngatur Rafiq juga sering. Itu apa kiranya masih relevan untuk di Basul Masail itu untuk mengambil referensi dari kitab-kitab tersebut setelah sekian banyak kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh klan Ba'alawi. Kemudian yang kedua, mungkin saya ini termasuk yang dapat ancaman dari salah satu kiai saya, guru saya. Siapa yang membela Kiai Imad, laporkan, seperti itu. Ya, mohon kiranya untuk memberikan penjelasan terkait pertanyaan saya yang awal tadi. Selanjutnya yang kedua dari Ansar. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Para Yai, ini izin bertanya. Sebelumnya untuk Kiai Imaduddin saya mohon maaf karena pernah suuzon. Sekali lagi saya mohon maaf pernah suuzon karena saya ini sering jelajah di dunia medsos. Jadi saya dulu bukan Asmanya, dari Mas? kalangan ya. Namanya Oh ya, nama saya Erwan Pak. Erwan. Iya, dan saya backgroundnya dulu bukan dari pondok Pak. Saya memang backgroundnya akademisi dulu Pak. Dan saya tahu dari kecil itu bahwasanya Habib itu ya keturunan Nabi. Tapi
setelah saya mengikuti, awal mulanya saya mengikuti channel YouTube-nya Sayyid Zulfikar waktu itu. Setelah pasca ini Pak, satu abad NU. Nah, di situ saya mulai mengkaji, saya mulai mencari referensi. Ternyata luar biasa memang gitu kan. Nah, namun pada saat ini yang masih membuat ganjalan di hati pandangan secara akademisi, mengapa penelitian ini baru dilakukan sekarang? Kenapa tidak dari dulu, sehingga semua warga Nahdien itu lebih mengetahuinya sejak dini. Nah, ibaratnya sekarang ini asap ini sudah menjadi api, kita baru memadamkan. Mengapa tidak waktu asapnya itu masih ada kita padamkan? Itu. Nah, terima kasih, itu saja yang bisa saya pertanyakan. Selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya berangkat banyak sekali sebenarnya Pak Kiai yang mau saya tanyakan. Karena menurut saya adalah kader NU. Dari IPNU ikut Makesta, dari GP Ansor saya ikut PKD, dari Banser saya ikut Diklatsar, dari PKNU atau PDPKPNU saya ikut PDPKPNU, dari Pagar Nusa insya Allah saya ikut Pagar Nusa. Jadi di sini saya punya Gus itu dulu sering mengenalkan saya dengan para Habib. Tapi di situ saya banyak keraguan Pak Kiai. Setiap Habib yang datang itu di rumah Gus saya itu, anaknya abah saya itu, kapan pulang itu minta oleh-oleh. Sampai oleh-olehnya itu aneh-aneh Pak Kiai. Akuarium yang sebesar ukuran 30 kali 50. Ini untuk aneh, ini untuk aneh, untuk oleh-oleh Habib katanya. Jadi seperti itu. Jadi saya sebagai santri di belakang itu Pak Kiai, banyak sekali pertanyaan. Kenapa kok Habib ini seperti itu? Gitu kan. Jadi pertanyaan saya simpel. Untuk meyakinkan saya dan kemungkinan rekan-rekan yang hadir, yaitu untuk mengikuti habaib atau Habib itu yang mana Pak Kiai? Apa yang dari Ba'alawi atau yang lain? Karena cucu Nabi ada Hasan dan Husain. Jadi tolong diperjelaskan nasab yang mana yang harus kami ikuti selaku santri atau kader-kader Nahdlatul Ulama. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, mantap. Karena dah kadang ditunjuk ngacung tadi, jenengan jadi 4 ya, 4 dulu. Biar nggak kebanyakan 4 dulu. Monggo. Nggih, matur suwun Pro Yai. Dumateng Yai Imad, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan setelah menyimak pemaparan dari jenengan. Yang pertama, kami ingin menguatkan pendapat sahabat Ansor tadi. Nama Samsul Rijal dari Gedung Suryan. Yang melatar belakangi daripada tesis jenengan untuk menyikap takbir tentang nasab itu selain rasa penasaran dengan pidato-pidato yang mungkin disampaikan oleh Bahar bin Smith dan Habib Rizik, itu selain itu ada atau tidak? Itu yang pertama. Selanjutnya, orang-orang yang kita panggil dengan sebutan Habib di Indonesia itu apa seluruhnya klan Ba'alawi atau ada yang lain? Dan dari pemaparan jenengan wau, ketika sampai di Ubay bin Ahmad niku menjadi rancu, menjadi samar. Dan Ubay ke bawah itu kan menulis sejarah sendiri. Nah, pada titik ini ada kepentingan apa Ubay ke bawah itu menulis sejarah sendiri, ataukah ada apa dari pihak ketiga, entah itu dari mungkin bahasa kita dari tetangga sebelah seperti Zionis Yahudi untuk memecah belah umat Islam. Ketika masuk ke Nusantara, apakah memang tujuan awal klan Ba'alawi mungkin sekitar tahun 18-an masuk ke Nusantara itu memang bertujuan murni untuk menguasai Nusantara setelah tadi ada pemaparan mulai menguasai situs sejarah dan lain sebagainya, ataukah itu hanya baru-baru ini saja, oh ternyata ketika kita hidup di Jawa itu terlalu enak dan dimuliakan, akhirnya mereka mempunyai pemikiran untuk menguasai Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa, ngapa imigran Yaman Ba'alawi datang ke Indonesia? Apakah benar
untuk berdakwah atau untuk menguasai Indonesia dan yang lainnya. Baik, dari 4 penanya tadi tidak usah saya komentari karena saya juga udah lupa, nggak nyatet, yang nyatet Yai Imad semua di situ. Kita langsung serahkan kepada Kiai Imad untuk menjawab semua pertanyaan tadi. Baik, pertama dari Kang Nizar Ali, apakah masih relevan mengambil referensi kitab Ba'alawi? Sebaiknya dihindari. Kenapa? Karena pertama, kita mengambil kitab Ba'alawi itu ada al-manna wal adha dari Ba'alawi yang ada sekarang. Katanya nasabnya diputuskan tapi ngajinya kitab Sulamut Taufik. Katanya nasabnya tidak nyambung tapi masih mengaji kitab Safinatun Najah atau apa, Safinatus Sholah apa itu ya, yang Ba'alawi. Kalau Safinatun Najah itu Samir Al-Hadrami itu kayaknya bukan Ba'alawi, itu orang Hadramaut tapi bukan Ba'alawi. Nah, yang kedua, selain Al-Manna wal Adha itu ada beberapa kecenderungan dari kitab-kitab Ba'alawi itu adalah untuk mengangkat kelannya saja. Lihat dalam Bughiyah, dalam bab Kafa'ah, dalam bab Mujaddid. Kafa'ah itu katanya Imam Syafi'i, tetapi mengambil dari pendapat lemah Imam Ahmad tentang bahwa Kafa'ah bisa membatalkan nikah. Apabila seseorang perempuan menikah dengan bukan Kafa'ah, itu bisa membatalkan nikah. Itu adalah wajhun min wajhai al-Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik semuanya sepakat kafa'ah itu bukan sebagai syarat nikah, syarat sahnya nikah, tidak, tapi hanya syartul luzum. Syartul luzum dengan syarat sah itu beda. Syartul luzumin nikah, seseorang yang menikahkan anak perempuannya dengan tidak sekupu, itu anak perempuannya bisa menerima, bisa menolak, walaupun dia wali mujbir. Kan wali mujbir itu ayah itu bisa menikahkan anak perawan tanpa ngomong lagi sama anaknya. Tapi kalau menikahkannya tidak sekufu, itu anaknya bisa menolak, namanya syartul luzum. Tapi kalau anaknya menerima walaupun tidak sekufu, sah itu nikah. Tapi menurut Imam, satu wajah dari Imam Ahmad bin Hanbal tidak sah langsung. Pokoknya ketika menikahkan itu tidak sah nikahnya. Tapi itu hanya satu wajah dari 2 wajah Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi 3,5 ulama Imam Madhab 4 melawan setengah. Itu yang diambil oleh Ba'alawi adalah pendapat yang setengah itu melawan 3,5. Paham ya? Kan untuk apa? Untuk mengangkat klan, membenarkan konsep mereka bahwa Ba'alawi itu tidak pantas anak perempuannya menikah dengan orang Jawa. Yang diambil pendapat yang sangat lemah, satu wajah menghadapi 3 ulama besar, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, dan satu wajah dari Imam Ahmad bin Hanbal sendiri tidak setuju dengan pendapat itu. Hanya setengah wajahnya itu setuju. Itu yang diambil yang terlemah itu. Untuk apa? Mengangkat klan. Kemudian mujaddid Islam itu dalam Bughiyah itu Ba'alawi semua yang dimasukin itu. Nah, itu dari sisi ada kecenderungan memang mengangkat klan saja. Yang kedua, ulama-ulama kalau mereka beristihad itu harus ditinjau ulang as-sabr wa taqsimnya itu. Bagaimana mereka takhrijul manat, bagaimana mereka tahqiqul manatnya. Karena di dalam proses istidlal apalagi adalah al-masail al-mu'asirah, itu jangan kita langsung husnudon kepada kitab yang bentuknya kitab kuning. Karena kitab itu kan sekarang bisa aja kita bikin kitab kayak kitab Al-Fikratun Hadiyah, kertasnya kuning itu, namanya kitab kuning. Itu bisa diuji satu-satu dalilnya itu. Nah, kita sudah menguji. Katanya ada dalam Ba'alawi itu seorang ulama besar, Syafi'i Shogir, Zain bin Smith. Zain bin Smith itu katanya Syafi'i Shogir, dia mengarang kitab apa itu kemarin itu yang diambil oleh PWNU Jatim sebagai salah satu referensi tidak sahnya nikah secara video call online. Pendapat yang diambil nomor satunya adalah pendapatnya Zain bin Smith.
dengan berdasarkan dalil at-telefonu kinayatun. Telepon itu kinayah. At-telefonu kinayatun gitu. Itu tanpa diuji di dalam meja istidlal, itu langsung diambil oleh PWNU Jatim untuk mentidak sahkan itu nikah online. Nah, saya menguji istidlalnya Jan bin Smith dari mana sampai telepon itu kinayah. Kinayah itu kan satu kalimat yang bermakna ganda, kemudian bisa bermakna yang terdekat dengan niat. Misalnya seorang suami mengatakan pada istrinya, pulang engkau ke rumah orang tuamu. Itu maknanya apa? Apakah nyuruh pulang doang? Apakah menceraikan? Kalau niatnya dia menceraikan dengan niat dalam hatinya, jadi. Tetapi kalau tidak jadi. Tapi kalau nikah tidak boleh pakai kinayah. Contohnya kinayah, misalnya aku halalkan anakku kepadamu dengan 5 gram emas, tidak sah. Karena menghalalkan itu bisa makna menikahkan, bisa makna nyuruh hubungan tanpa nikah. Tidak sah dengan lafaz menghalalkan. Apalagi aku cengklakan engkau. Itu tidak sah. Karena cengklakan itu apa, bisa makna nikah, bisa makna selain nikah. Maka nikah tidak sah dengan kinayah. Kemudian dalam Fathul Mu'in dikatakan al-kitabatu kinayah. Tulisan itu kinayah. Maka kalau orang menikahkan dengan tulisan, aku nikahkan anakku kepadamu dengan mas kawin 5 gram emas kontan, tidak sah. Kenapa? Tulisan itu kinayah. Bisa bermakna memang menikahkan, bisa bermakna dia sedang nulis cerita fiksi. Maknanya dua jadi. Nah, yang makna dua itu disebut kinayah. Sekarang saya nelpon ke Suparman. Ke Suparman, gimana ini? Jam berapa saya harus datang ke rumah Kiai? Apakah langsung ke acara? Apakah ke Kiai dulu bagusnya? Ke rumah saya dulu Kiai. Itu maknanya apa? Ya udah maknanya itu. Ke rumah saya dulu Kiai. Tidak maknanya dua. Kecuali dia rumahnya dua, istrinya dua. Rumah mana nih? Dan dia kan orangnya penakut. Istrinya cuma satu. Jadi ya udah, telepon itu tidak bisa disebut kinayah seperti tulisan. Kalau tulisan bisa bermakna ganda. Nah, itu pun kalau saya ini masalah telepon memang masih bisa untuk tidak sah karena ada ibarah di dalam majmu'. Di dalam majmu' itu ibarahnya kalau seseorang menikahkan di balik tirai tanpa kelihatan suaranya, akad-akadan, itu tidak sah walaupun kedengaran suaranya. Nah, itu di situ itu telepon tidak sah karena alasannya bukan kinayah, enggak kelihatan orangnya, cuma suaranya saja. Itu kalau pakai alasan itu telepon sah istidlalnya. Tapi kalau alasan kinayah tidak sah itu istidlalnya. Disebut kinayahnya dari mana? Itu kitabnya Jan bin Smith. Nah, makanya video call itu lebih parah lagi. Video call itu melihat orangnya, suaranya kedengaran, orangnya kelihatan. Ya apalagi kinayahnya itu. Cuma karena ada kitabnya Jan bin Smith kemudian menarik takhrijul manatnya salah. Takhrijul manat itu adalah mengeluarkan elat dari sebuah hukum asal untuk disamakan dengan hukum cabang. Yang namanya anggur, minuman anggur, khamr itu haram. Ulama mencari apa elatnya khamr haram untuk dikiaskan dengan selain khamr supaya yang lain itu bisa haram seperti khamr. Oh, elatnya dia terbuat dari anggur, kata Imam Syafi'i. Maka setiap barang-barang yang memabukkan terbuat dari anggur hukumnya haram. Kata Imam Abu Hanifah, kalau Imam Syafi'i alatnya bukan terbuat dari anggur, Imam Syafi'i alatnya iskar. Kata Imam Syafi'i ditarik alatnya iskar, memabukkan. Maka setiap yang memabukkan haram karena dia khamr, alatnya sama dengan khamr, memabukkan. Kata Imam Abu Hanifah, khamr ini haram karena terbuat dari anggur. Ditakhrij alatnya keluar bahwa dia terbuat dari anggur. Maka apabila sesuatu itu tidak terbuat dari anggur, tidak memabukkan, tidak haram kalau diminum sedikit. Kalau Imam Syafi'i, ini misalnya anggur, sedikit saja haram. Ini brandy, tidak terbuat dari anggur,
tapi untuk minum-minuman. Sedikitnya saja tidak mabuk haram. Tapi Imam Abu Hanifah tidak. Sebelum dia mabuk-mabukan itu. Makanya kan banyak orang berbeda pendapat dalam masalah ini itu. Nah inilah, tapi dua-duanya bisa diuji dalam meja ilmiah dan dua-duanya kuat. Tapi kalau tadi itu Zain bin Smith tidak kuat dalilnya. Telepon disebut kinayah dari majah mana? Itu takhrijul manat. Kalau sudah ada dua dalil, dua elat, maka tahqiqul manat. Diambil salah satunya, mana yang terkuat. Maka Imam Syafi'i mengambil dalam masalah khamr itu adalah memabukkan. Imam Abu Hanifah mengambil terbuat dari anggur. Tapi dua-duanya bisa diuji, dan sampai sekarang dua-duanya itu tidak bisa diruntuhkan oleh filsafat. Jadi kalau misalnya sebuah tesis itu ketika diuji oleh filsafat jauh dari logika, jauh dari rasional, itu jelas tesisnya itu adalah tesis yang bermasalah. Kenapa? Filsafat itu kan basisnya adalah satu, logis, rasional, dan bisa dibuktikan. Dia scientific evidence. Kalau misalnya tidak setiap sebuah konklusi, setiap sebuah tesis ditaruh di meja ilmiah, ketika diuji oleh filsafat bermasalah, itu cukup diimani saja. Itu makanya ada rukun iman. Rukun iman ini sesuatu yang harus kita percaya, tapi ketika harus diempiriskan tidak bisa. Seperti adanya Allah. Dalil akli, dalil banyak. Tapi orang yang tidak percaya, kafir itu, ya itu nggak bisa. Alam semesta ini terjadi bukan oleh ciptaan Tuhan, tapi oleh adanya Big Bang. Secara alamiah dan sebagainya. Ya silakan saja, kita orang Islam. Kita sesuai dengan Al-Quran. Qul huwallahu ahad. La ilaha illa ana fa'budni. Udah kita yakini, makanya rukun iman, percaya pada Allah. Kenapa harus iman pakainya, bukan ilmu? Karena tidak bisa dibuktikan. Percaya kepada Allah itu iman. Iman itu nggak usah pakai dalil yang lain, tidak usah pakai empiris. Pokoknya ini kita yakin, itu Nabi Muhammad ngomong ini dari Allah, kita yakini. Itu rukun iman, itu cuma 6. 1, percaya pada Allah. 2, percaya kepada malaikat. Siapa yang bisa membuktikan temu malaikat? Secara empiris kita lagi diskusi begini, malaikat ada tidak? Ada, buktikan. Nggak bisa. Jibril datang, assalamualaikum. Yang ketiga, percaya kepada kitab Allah. Semua orang Islam percaya Quran itu adalah kitab. Dari mana? Allah ngasih langsung begitu dipoto. Ada kitab sejamannya? Nggak ada kitab sejamannya. Itu iman yang bermain di situ. Kita percaya pada Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah namanya Al-Quran, bahwa disebut Al-Quran ini adalah kitab Allah. Itu mainannya iman, bukan ilmu, bukan empiris. Kemudian percaya kepada apa lagi? Rasul. Nabi Muhammad Rasul bagi kita. Bagi kafir Quraisy, sahirun majnun, yaquluna ambihi jinnah, dia orang gila. Di Quran dia omongin Nabi Muhammad itu bagi orang-orang kafir itu ambihi jinnah. Atau dia ini adalah orang gila. Yaquluna bihi jinnah. Orang-orang kafir berkata Nabi Muhammad ini adalah orang gila. Kenapa kita sekarang percaya Nabi Muhammad Rasul? Iman kepada Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad mengatakan dirinya Rasul. Iman, nggak perlu adanya bukti sejaman. Mana Nabi Muhammad tulisan dari Allahnya bahwa engkau adalah utusan Tuhan? Tidak ada. Itu iman. Kemudian iman kepada hari akhir. Hari akhir itu ada. Dari siapa taunya? Dari Nabi Muhammad. Apa basisnya? Mana bukti ilmiahnya? Tidak ada. Itu pakainya iman. Qada dan qadar. Dari mana kita tahu bahwa kita ini semua mati itu sudah ditentukan Tuhan? Dari Nabi Muhammad. Apa ininya? Dalilnya iman. Sekarang mau ditambahin Ba'lawi, iman kepada Ba'lawi turunan Nabi. Dalil nggak ada kan? Bukti empirisnya tidak ada. Evidence scientific nggak bisa.
Kita sejaman tidak ada, yang mendekati tidak ada, tapi harus diyakini, dipaksa. Itu ngerusak ajaran Islam. Berarti rukun iman harus ditambahin satu, yaitu percaya Ba'lawi sebagai turunan Nabi. Mekonon jadi gurune kudu milu. Iya. Nah, ini akan ada kaitan dengan pertanyaan kedua. Gimana itu? Katanya saya termasuk salah satu santri yang di tanda kutip diancem itu tuh sama gurunya, bukan diancem. Itu tanda sayang pada santri. Karena yang diyakini guru kita, mereka turunan Nabi, bahaya. Kalau benar turunan Nabi itu kemudian dinafikan, bahaya loh. Tapi karena yakin, seyakin-yakinnya tesisnya ada, bisa dibaca, bisa konfirmasi. Kang Nurjannya ini, Kang Nizar, baca tesisnya Kiai Imad, coba guru saya ini nggak pakai dalil misal, atau dalilnya sudah dibantah oleh Kiai Imad nih. Ini dalil-dalilnya guru saya. Iya bener. Dalilnya kebanyakan 90% husnudzon itu. Jadi berbasis dari cinta dulu, berbasis dari keyakinan, kemudian ada orang memberikan bukti itu tidak mau. Kalau orang sudah berbasis cinta dulu, ada subjektivitas, apalagi dia sudah punya mantu Ba'lawi, waduh susah itu. Udah punya mantu Ba'lawi atau sedang bisnis sama Ba'lawi. Atau kalau kita nggak percaya, saya nggak percaya kamu sebagai cucu Nabi, wah langsung di-cut itu bisnisnya. Nah, terus bagaimana sikap kita? Tetap wajib hormat pada guru. Tapi jangan biarkan guru kita nanti di sana atau di masa depan sebelum meninggal pun dia menyesalnya lebih dalam. Jangan sampai biarkan dia menyesal lebih dalam. Kalau dia menyesal diri sendiri saja, itu enteng buat dia. Misal suatu saat beliau sadar, anak muridnya nggak ada yang ikut dia. Siapa yang tidak ikut saya? Tidak barokah semua. Misal. Tapi lah kasih percaya. Ketika dia sadar, sedikit dia itu bebannya. Tapi kalau muridnya semuanya itu ikut dia, bahkan ikut apabila ada saya hadir suatu tempat, ikut ngalang-ngalangi, hei Dajjal kemana kamu, ya. Misal ya kan. Kemudian dia sadar, belum tentu murid-muridnya itu akan sadar seperti dia, belum tentu. Maka ketika itu penyesalannya lebih dalam. Jangan biarkan guru kita menyesal lebih dalam. Fala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan ikuti yang tidak ada dalil. Kullu ahadin yuqbalu qawluhu wa yuraddu illa sahibah hadzal qabri. Kama qala Al-Imam Malik radhiyallahu anhu. Setiap orang ucapannya bisa diterima, juga bisa ditolak. Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu iman pakainya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak pernah bicara tentang sesuatu hal dari hawa nafsunya, tapi hanya dari wahyu saja. Tapi kalau kita ini sama istri aja kadang marah. Mangan sudah semuanya ada, kobok belum. Kamu jadi istri saya udah berapa tahun sih? Kobokan aja nggak inget, wis mono doang marah baik tua doang dia. Marah kita dimarahi maning. Kita udah marah keren, dimarahi lebih 2 kali lipat daripada kita tadi. Pengalaman. Lah model kayak kita begitu, ucapannya harus diterima semua, nggak bisa dong. Nggak bisa, kita harus ngukur diri kita. Wong rabi orang gak kobok baik marah aja. Bagaimana kita apa yang kita ucapkan harus diterima semua. Kadang-kadang kita ini yang lebih tahu dengan diri kita sendiri. Kadang-kadang ada nakalnya. Sholat terawih kalau di masjid 23 Muhammadiyah datang, ayo kita karena ada acara nuzulul Quran, kita yang 13 saja. Tidak, saya ini pengurus NU. Mau macam-macam kamu Muhammadiyah ke sini. Begitu kita kalau di depan orang. Tapi bareng sholat terawih dawek lah niru Muhammadiyah bela aja. Apa itu pengalaman juga? Ya enggak. Betul itu, ada yang begitu. Kenapa? Karena kita ada hizbiyah. Kullu hizbin mimma ladaihim, hawa nafsu di situ. Barang dewek malah
Mau enggak terawih semua? Sayang, hanya ada di bulan Ramadan. Mau terawih 23 sendirian? Males. Udah terawih gaya Muhammadiyah aja. Sendirian begitu. Jadi kalau salat terawih ada orang ngajakin, saya pernah lihat kiai di Serang acara bupati Nuzulul Quran, kata bupati, "Yai, karena ini acaranya padat, habis terawih langsung ceramah sambutan dulu, bagaimana kalau terawihnya terawih 11 rakaat?" Bisa ya orang Banten. Gua bisa dari dulu 23 saya imamnya. Mantap kata ahadin yuqbalu qawluhu wa yuraddu illa sahib hadal qabri. Man huwa sahibu hadal qabri? Muhammadun nabiyuna sallallahu alaihi wasallam alladhi zahiruhu wa batinuhu sawa, alaniyatuhu wa sariratuhu sawa, wa nahnu laysa kadzalik, lasna kadzalik, zahiruna wa batinuha rubama yakhtalifan. Betul apa tidak? Nah, yang model kayak kita begini, manusia tidak ada yang maksum. Siapa saja selain Nabi Muhammad ghairu maksum, bisa salah. Tapi dalam Al-Quran disebutkan sudah ada begitu itu, wa aksaruhum lil haqqi karihun. Sebanyakan orang itu memang pada kebenaran itu nggak suka. Kebenaran itu membawa dampak apabila diungkapkan. Dia seperti dua mata pisau. Nabi Muhammad aja dibilang pemecah belah. Nabi Muhammad bawa kebenaran ke Quraisy.